Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Alvita Spiha dan partner saya Angelika Yusafina. Kami di sini akan menjelaskan tugas perencanaan jembatan yang meliputi pembebanan struktur dan fondasi beserta permodelan jembatan dengan SAP 2000. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu jembatan. Jembatan yaitu suatu konstruksi yang dibuat untuk menyeberang di atas sungai, jalan raya, atau kereta api yang nantinya akan digunakan untuk kendaraan yang akan melintasnya. Jembatan merupakan bagian dari infrastruktur penghubung untuk transportasi darat sebagai penghubung antar daerah. Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan dengan yang lainnya. Beban dan muatan yang dipikul oleh struktur akan diuraikan dan disalurkan pada batang-batang baja tersebut sebagai gaya-gaya tekan dan tarik melalui titik pertemuan batang atau titik buhul. Tipe-tipe dari jembatan rangka baja. Yang pertama, Warren Truss, yaitu jembatan rangka batang. Tipe Warren ini tidak memiliki batang vertikal pada bentuk rangkanya yang membentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Yang kedua, Partus. Jembatan ini memiliki elemen diagonal yang mengarah ke bawah dan bertemu pada titik tengah batang jembatan bagian bawah. Yang ketiga, Hawthorne. Jembatan ini kebalikan dari tipe Part, di mana elemen diagonalnya mengarah ke atas dan menerima tekanan, sedangkan batang vertikalnya menerima tegangan. Spesifikasi jembatan. Perencanaan jembatan ini menggunakan gelagar profil baja untuk bentang yang akan direncanakan memiliki panjang jembatan 15 meter dan memiliki lebar lantai kendaraan 8 meter dengan 2 jalur, dan direncanakan terdapat trotoar selebar 1 meter pada kedua sisi samping jembatan. Berikut data-data jembatan. Bentang totalnya 15 meter, lebar jembatan 8 meter, lebar jalur 2 kali 3 meter, lebar bahu jalan 1 meter, mutu bajanya menggunakan BC37, mutu betonnya FC30 MPa, profil baja. Gagar melintangnya dengan IWF 600 kali 200. Batang diagonalnya pakai IWF 900 kali 300. Batang memanjangnya IWF 600 kali 200. Batang menengah pemanjang tengah menggunakan IWF 600 kali 200. Bridging atasnya pakai 600 200. Ikatan angin bawah pakai Habim 500 kali 200. Ikatan angin atasnya pakai 500 200. Di sini saya akan menghitung struktur sandaran jembatan. Yang pertama, diameter sandarannya dengan 50 mm, tinggi sandarannya 500 mm, dengan beban sendiri sandaran tersebut 10,5 kg per meter. Beban rencana yang akan digunakan 0,75 km. Jarak antar tiang sandaran 1,5 meter. Jumlah railingnya 2. Di sini untuk menghitung momen ultimate HTP sama dengan 0,75 kali panjang jarak tiang sandaran, yaitu 1,5. Hasilnya sekian. Lalu yang kedua, menghitung gaya geser tiang sandaran dengan rumus ini, atau dapat dilihat dengan HTP, yaitu hasil dari 0,75 kali panjang jarak antar tiang sandaran tersebut. Lalu kita menghitung tulangan geser tiang sandaran. Diameter tulangan pokoknya 10 mm, diameter tulangan sengkangnya 8 mm, kuat betonnya menggunakan FC30 MPa, tegangan meleleh bajanya pakai BJ37 FY240 MPa, faktor distribusi tegangan betonnya 0,85, faktor distribusi tegangan lenturnya 0,9, tebal tiang sandaran 200 mm, lebar tiang sandaran 200 mm, selimut betonnya 20 mm. Yang pertama, menghitung nilai momen nominal dengan Mn sama dengan Mu plus delta. Diperoleh Mu-nya itu 1058 dibagi
tegangan faktor tegangannya 0,9 didapatkan ini. Lalu yang kedua menghitung nilai Rn. Rn rumusnya ini didapatkan ini. Untuk mendapatkan nilai R max atau R maksimal dengan rumus ini didapatkan 8,318 dengan Rn. Dengan rumus ini Mn per Bd B kali D. Jadi jika nilai Rn kurang dari R maksimal, maka perhitungan dapat dilanjutkan. Perhitungan tersebut menghitung tulangan rasio. Untuk P minimal dengan rumus 1,4 per FY, FY-nya tadi 240, diperoleh sekian. Terus untuk P perlunya didapatkan 0,00364. Jadi jika P min lebih dari P perlu, maka rasio tulangan yang digunakan adalah P yang lebih besar, lebih kecil. Terus menghitung jumlah tulangan yang dibutuhkan dengan rumus as perlu kali tegangan kali B kali D. Diperoleh ini, lalu menghitung N untuk mengetahui jumlah yang akan digunakan. Jadi setelah memperoleh itu, kita tahu tiang standar yang digunakan tulangannya itu berapa. Jadi tulangan yang digunakan adalah 2D, 2 tulangan pokok dengan tulangan baja D12 mm. Lalu mengecek tulangan tersebut, didapat nilai Mn lebih dari nilai Mu yang menandakan bahwa tulangan 2D12 aman jika digunakan. Lalu menghitung penulangan geser. Diameter tulangan sengkang 8 mm dengan jumlah kaki 2 buah, tegangan leleh baja 37 dengan FY 240 MPa. Didapat sekian. Jadi secara teori tidak memerlukan sengkang, namun agar struktur tetap stabil menurut peraturan tetap menggunakan pemasangan tulangan minimum D8 dengan jarak 200 mm. Perhitungan plat lantai. Yang pertama menghitung beban sendiri. Yang diketahui tebal plat lantai kendaraan 0,2 meter, berat isi beton tulangan 2400 kg per cm kubik. Untuk mendapatkan nilainya dengan rumus Q ms plat sama dengan tegangan C kali B kali H. Didapat sekian. Untuk beban sendiri trotoar atau beban merata didapat di trotoar dengan tinggi 0,2 meter, tebal trotoarnya 1 meter, lebar trotoarnya 1 meter, berat jenis beton bertulang tuh 23,54 kN per meter kubik dengan rumus sekian. Lalu menghitung berat sendiri atau beban merata, dapat sekian dari hasil yang di atas ini ditambah ini. Lalu menghitung berat sendiri tiang sandaran, diketahui seperti ini, lalu dihasilkan seperti ini. Beban mati tambahan. Berat aspal yang ditinjau sepanjang 1 meter pada perencanaan yang dipakai aspal adalah aspal hot mix dengan berat jenis 2300 kg per meter kubik. Tebal aspal tersebut adalah 0,5 meter. Berat jenis aspalnya 22,5. Didapatkan Q aspal 11,275. Untuk berat sendiri hujan didapatkan sekian. Lalu tebal beban mati tambahan atau MA didapatkan sekian.
momen pada tumpuan. Beban roda ganda oleh truk 12 ton atau jika dikonversi kilonewton 119,57 faktor beban dinamis PBD 30%. Didapatkan sekian. Panjang truk 10 meter, panjang jembatannya 15 meter. Maka untuk mendapatkan jarak tumbukan antar truk pada jembatan tersebut adalah jarak panjang jembatan dibagi panjang truk. Didapatkan sekian. Untuk beban mati tambahan itu ada aspal, ada railing baja, ada hujan. Jadi ditambahkan hasilnya sekian. Untuk beban hidup, beban lajur TD dengan panjang bentang jembatan 15 meter. Terus untuk ketentuannya seperti ini, jika panjang jembatan kurang dari 30 meter maka Q-nya 0,9 kali KPA. Terus jika panjang jembatannya lebih dari 30 meter maka Q-nya 0,9 kali 0,5 ditambah 15 kali panjang jembatannya tersebut. Oke, di sini karena bentangnya 15 meter, jadi Q-nya jembatan tersebut adalah 9. Jadi kita menghitung langsung jarak gelar jembatan tersebut, yaitu 2,5. 9 kali 2,5 hasilnya 22,5. Beban untuk beban lajur diperoleh 171,5. Untuk inputannya seperti ini. Dapat dilihat di sini, ini beban yang terjadi antara roda truk dan lajur yang terjadi di sini di tengah, mau agak ke tengah gitu. Terus lalu ada hasil input yang tadi kita itu di setiap 2,5 dengan lalu menghitung gaya rem. Gaya rem faktor beban ultimate-nya 2,0. Terus untuk ketentuannya seperti ini. TTB per N 250 per 7. Itu karena LT-nya kita kurang dari 80 meter. Gaya rem pada join didapatkan sekian. Lalu input gaya rem yang terjadi pada SAP seperti ini. Lalu beban angin yang terjadi ini saat kecepatan 0 km per jam di lahan terbuka. Ini didapatkan hasil seperti ini. Beban angin pada struktur. Di sini ada perhitungan angin tekan sama angin hisap. Jadi ada dua itu didapatkan beban PD itu 17 kN per meter. Terus yang EWS-nya didapatkan 18,2 km. Beban angin hisapnya didapat 8, km. Terus EWS-nya dapat 8,5 kN. Di sini saya akan menjelaskan beban gempa. Koefisien respon gempa elastisnya 1,57, faktor modifikasi responnya atau RD 3,8. Beban total strukturnya 1500 kN. Didapatkan 600 Q-nya didapatkan 600 kN. Beban pejalan kaki dapat dilihat di sini. Jika A atau panjang dari jembatan tersebut lebih dari 10 meter persegi maka Q-nya kurang dari 10 meter persegi maka Q-nya 5 kPa. Jika untuk 10 meter persegi atau sampai 100 meter persegi kurang dari 100 meter persegi maka Q-nya menggunakan ini.
Jadi kita menggunakan key yang 5 kPa. Lalu beban pejalan kaki. Trotoar pada jembatan difungsikan sebagai sarana penyeberangan bagi pejalan kaki. Maka dari itu direncanakan dengan pemikul beban sebagai berikut. Nah, key yang dipakai adalah 5 kPa karena ketentuannya. Lalu beban temperatur ET. Temperatur maksimum rata-rata yaitu 40 derajat Celcius, temperatur minimum rata-rata 25 derajat Celcius. Didapatkan dengan sigma T, Tmax kurangi Tmin, didapatkan 15 Celcius. Di sini saya akan menjelaskan profil baja yang digunakan pada SAP. Untuk batang memanjangnya menggunakan 600 kali 200 kali 11 kali 17. Untuk ikatan bawah dan atas, ini kayaknya bagian bawah, saya menggunakan Habim 500 kali 200 kali 10 kali 16. Untuk bracing atas, ini bracing atas ternyata 600 kali 200 kali 11 kali 17. Gambar 3D-nya seperti ini. Dapat dilihat di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Untuk batang memanjang tengah tuh yang ini, kita menggunakan IWF 600 kali 200 kali 11 kali 17. Yang berbeda adalah batang diagonal. Diagonal itu yang menggunakan IWF 900 kali 300 kali 16 kali 26. Coba kita run untuk mengetahui struktur tersebut aman atau tidak. Kita melihat deformasinya terlebih dahulu. Deformasi ketika beban mati, kombinasi beban mati 1,4, lalu dengan tambahan beban hidup 1,2, lalu deformasinya dengan kombinasi deformasi 1,2 beban mati ditambah 1 beban hidup ditambah beban X dan beban Y. Ada perubahan sedikit. Oke, kita lanjut. Lihat gaya yang terjadi. Kita melihat momen yang terjadi pada kombinasi beban hidup 1,2 ditambah beban 1,4 beban mati. Kelihatan ya. Nah, momen yang terjadi dapat dilihat di sini. Jadi momen tarik dan tekan. Gambar 3D-nya seperti ini. Dan gaya momen yang terjadi. Kita dapat melihat momen-momen yang terjadi pada plat lantai jembatan ini. Lalu untuk melihat untuk cek strukturnya aman atau tidak saat digunakan.
Ini ada warna kuning, hijau, biru, oranye. Lihat untuk bentuk bawahnya. Pada bagian plat lantai ternyata di bagian tengah jembatan terjadi overstretch yang ditandai oleh warna merah atau dapat dilihat dengan klik kanan lalu details. Terus jika terjadi overstretch maka ada tanda merah seperti ini yang menandakan, dan dilihat rasionya juga, jika rasio tersebut lebih dari 1 atau merah maka semakin rawan atau semakin ringkih struktur tersebut. Dengan begitu harus diganti yang lebih tulangan yang lebih besar lagi, atau dicoba dengan metode trial error sampai mendapatkan elemen yang aman di bawah 1 atau berwarna oranye, kuning, hijau, dan biru. Lebih bagus sih warna hijau karena struktur tersebut tuh udah aman digunakan. Lihat bahwa ini ada yang rasionya dengan nilai 0,5, itu sangat baik jika struktur tersebut mempunyai rasio segitu. Mungkin pada batang diagonal ini masih banyak yang merah karena terjadi overstretch, mungkin kekecilan, jadi harus dicoba-coba lagi. Racing atas masih termasuk aman karena berwarna biru dan rasionya kecil, jadi tidak apa-apa untuk ukuran segitu. Selanjutnya kita masuk di struktur bawah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perhitungan konstruksi bagian bawah, yaitu menghitung struktur pondasi. Pada perencanaan jembatan ini digunakan pondasi board pile dengan kedalaman hingga 6 meter di bawah permukaan tanah dan memiliki panjang diameter 1,2 meter. Yang pertama itu menghitung daya dukung pondasi satu tiang. Kapasitas dukung ujung tiang. Perhitungan daya dukung pondasi ini menggunakan metode Meyerhof. Itu dengan data kedalaman pondasi board pile 6 meter, panjang sisi tiang pondasi 1,2 meter, pada tanah pasir nilainya 0, tekanan atmosfernya 100 kN per meter persegi. Nilai rata-rata pada kedalaman pondasi 4D ke bawah hingga 10D ke atas. Kedalaman pondasi pada 4D yaitu 4 kali 0,12 yaitu panjang sisi tiang pondasinya. Hasilnya 6,48 meter di bawah pondasi. Sedangkan kedalaman pondasi pada 10D yaitu 10 kali 0,12 dengan hasil 4,8 meter di atas pondasi. Berikut tabel perhitungan NSPT rata-ratanya. N rata-ratanya yaitu 10 tambah 30 tambah 33 dibagi 3 hasilnya 24,33. IP dengan rumus 0,1 kali PA kali N dengan hasil 243,33 kN per meter persegi. Luas penampang pondasi AP dengan rumus 1/4 kali Pi kali D kuadrat dengan hasil 1,13 meter persegi. IP dengan rumus AP kali P yaitu hasilnya 274,963 kN. Q ultimate yaitu 27,5 ton atau 27,5 kali 2 hasilnya 55 ton. Yang kedua yaitu daya dukung selimut tiang atau GS. Perhitungan ini menggunakan metode Meyerhof
dengan hasil penyelidikan sondir NSPT. Dengan data panjang sisi beton fondasi atau D yaitu 1,2 meter, NSPT kedalaman 0 sampai 6 meter yaitu 30, panjang segmen tiap lapis atau LI-nya yaitu 6 meter. Keliling alas fondasi yaitu rumusnya P kali D yaitu 3,14 kali 1,2 hasilnya 3,77 meter. Kohesi tanah pada kedalaman 0 sampai 6 meter yaitu T dengan rumus D kali NSPT. NSPT-nya bernilai 30 yaitu dengan hasil 36 kN per meter persegi. FAV dari rumus alfa kali C yaitu hasilnya 36 kN per meter persegi. IS dengan rumus P kali LI kali FAV yaitu dengan hasil 81,43 Newton. Yaitu daya dukung pondasi kelompok tiang. Dengan data berikut. Panjang sisi tiang 1,2 meter, jarak antar pusat ke pusat tiang atau D-nya 2 meter, jumlah baris tiangnya 2, jumlah tiang dalam satu barisnya 5. Sudutnya yaitu didapat 30,96. Efisiensi kelompok tiang didapat 0,553. Dari data nilai NSPT 30 dengan metode Meyerhof didapat nilai G ultimate-nya 55 ton yang sudah dihitung di atas tadi. G ultimate grupnya yaitu dengan rumus ini dengan hasil 304,14 ton. G allowable-nya yaitu G ultimate group dibagi Fs dengan hasil 121,66 ton. Perhitungan kontrol daya dukung tiang. Beban yang ditanggung pada pondasi borpel diasumsikan beban horizontal 10% dan vertikalnya 40%. Dengan data jumlah tiang pondasi 82, jarak antar tiang pondasi 2 meter, efisiensi kelompok tiang pondasinya 0,553. Asumsi gaya horizontal dengan rumus 10% kali Q allow kali P kali 2 dengan hasil 13,456 ton. Momen tiang pondasi atau M-nya dengan rumus ini hasilnya 194,66. Alfanya dengan hasil 48,67 ton. Beban untuk kelompok tiang atau P dengan rumus kelompok tiang yang vertikal yaitu 40%. Dengan rumus ini hasilnya 389,312 ton. Imax-nya dengan rumus ini dan hasilnya ini 146,004 ton. Itu kurang dari 389,312 ton, yaitu aman. Sekarang bab 5 itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari perhitungan laporan ini yaitu 1. Gelagar memanjang dan melintang menggunakan profil baja IWF 600 x 200. 2. Konstruksi rangka tekan atas menggunakan profil baja IWF 600 x 200. 3. Konstruksi rangka sekunder menggunakan profil baja HEB-nya 500 x 200. 4. Konstruksi rangka tarik bawah menggunakan profil baja HEB-nya 500 x 200. Besar daya dukung pondasi kelompok tiang amannya yaitu 146,004 kurang dari 389,312 ton. Dengan pondasi tersebut aman serta ekonomis. Saran untuk laporan ini, dari hasil perencanaan dan perhitungan struktur jembatan ini masih belum sempurna, maka kami menyarankan untuk merencanakan rasio rangka jembatan agar lebih ekonomis serta memiliki angka BM rasionya di bawah 1. 2. Menghitung struktur pondasi dengan menggunakan program komputer Plaxis untuk mendapatkan angka yang lebih detail dan jelas. 3. Merencanakan diameter tulangan baja sesuai dengan ketersediaan yang umum untuk memudahkan dalam memperoleh tulangan yang dibutuhkan. 4. Struktur bawah pada pondasi
yang awalnya terdapat banyak penulangan terutama pada abutmen tetapi tidak direncanakan. Sehingga pada penambahan tutur rangka atas ini diperlukan pengurangan pada jumlah tulangan. Sekian dari kami. Jika ada salah kata atau penyampaian, kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.